Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Delvia Diseptiani. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi dan contoh soal terkait dengan uji hipotesis statistik parametrik, yaitu uji Z 1 sampel dan 2 sampel. Baik, langsung saja. Uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk suatu parameter populasi, untuk memutuskan apakah hipotesisnya ditolak atau diterima. Uji hipotesis dapat menggunakan uji Z dan uji T. Uji Z dilakukan saat deviasi standar populasi atau sigma diketahui. Jika tidak diketahui, maka menggunakan uji T. Uji Z digunakan untuk membandingkan hasil penelitian dengan nilai standar yang ada dari populasi yang diketahui. Uji Z terdapat 2 macam, yaitu 1 sampel dan 2 sampel. Mari kita bahas uji Z 1 sampel terlebih dahulu. Di sini terdapat syarat uji Z 1 sampel. Yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, jumlah sampel berukuran besar. N-nya lebih dari atau sama dengan 30. Dan yang ketiga, rata-rata populasi atau mu dan standar deviasi populasi atau sigma diketahui. Langkah-langkah uji Z 1 sampel. Yang pertama, menentukan hipotesis, yaitu menentukan H0 atau hipotesis awal dan H1 atau hipotesis alternatif. Untuk mengetahui apakah yang akan kita uji menggunakan uji 2 pihak atau uji 1 pihak. Nah, uji 2 pihak dilakukan saat H1 mu-nya tidak sama dengan mu0. Kenapa? Karena arti dari tidak sama dengan bisa memiliki arti ganda, yaitu bisa lebih dari ataupun kurang dari, sehingga dilakukan uji 2 pihak. Selain itu, uji 1 pihak dilakukan apabila H1 mu-nya lebih besar atau lebih kecil dari mu0. Lebih besar untuk pihak kanan dan lebih kecil untuk pihak kiri. Jelas ya? Yang kedua, menentukan taraf signifikansi atau alfa. Nah, alfa ini biasanya sudah tersedia di dalam soal. Yang ketiga, menentukan statistik uji Z. Rumusnya yaitu Z sama dengan X bar minus mu per sigma per akar N. Dengan Z adalah nilai Z hitung yang akan kita cari, X bar adalah rata-rata sampel, mu adalah rata-rata populasi, sigma adalah standar deviasi atau simpangan baku populasi, dan N adalah jumlah sampel. Selanjutnya yaitu menentukan titik kritis dan daerah kritis berdasarkan alfa. Nah, di sini terdapat perbedaan antara uji 2 pihak dan uji 1 pihak. Pada uji 2 pihak, terdapat 2 daerah kritis, yaitu daerah kanan dan daerah kiri. Nah, alfa pada uji 2 pihak ini dibagi 2. Jadi, misalnya, alfanya diketahui 0,05, maka jika dibagi 2, hasilnya adalah 0,025 untuk daerah yang kanan dan minus 0,025 untuk daerah yang kiri. Nah, sedangkan untuk daerah kritis uji 1 pihak, masing-masing ada yang pihak kanan, yang ini, dan ada yang pihak kiri, yang ini. Nah, untuk 1 pihak ini, alfanya tidak perlu dibagi 2. Jadi, jika alfanya diketahui 0,05, maka ditulisnya 0,05 saja. Daerah kritis di sini yaitu daerah yang diarsir atau daerah tolak HO. Yang ini ya.
Nah, sedangkan titik kritisnya yaitu titik Z, yaitu titik dimulainya daerah kritis yang diarsir. Yang kelima yaitu menentukan keputusan uji. Apakah H0 ditolak atau H0 diterima? Yakni dengan mencari pada tabel distribusi normal Z pada alfa yang diminta. Jika nilai Z berada pada daerah penolakan atau daerah yang diarsir, maka H0 ditolak dan sebaliknya. Jika nilai Z berada pada daerah penerimaan, maka H0 diterima. Dan yang terakhir yaitu memutuskan kesimpulan berdasarkan keputusan uji. Oke, selanjutnya adalah uji Z2 sampel. Uji Z2 sampel digunakan untuk menguji rata-rata 2 sampel. Syaratnya yaitu data berdistribusi normal, jumlah sampel berukuran besar, yakni N-nya lebih besar atau sama dengan 30, dan varians kedua populasi diketahui. Langkah-langkah uji Z2 sampel pada dasarnya sama dengan langkah-langkah pada uji Z1 sampel, yaitu menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, lalu menentukan taraf signifikansi atau alfanya. Nah, yang membedakan yaitu dalam menentukan statistik uji Z. Karena 2 sampel, maka rumusnya Z sama dengan X bar 1 minus X bar 2 minus D0 per akar varians 1 per N1 ditambah varians 2 per N2. Nah, kenapa di sini ada X bar 1, varians 1, dan N1? Artinya, ini menunjukkan sampel pertama, dan yang X bar 2, varians 2, dan N2 menunjukkan sampel kedua. Nah, Z di sini yaitu nilai Z hitung, X bar-nya yaitu min sampel, D0-nya selisih rata-rata, sigma kuadrat adalah varians populasi, dan N adalah jumlah sampel. Z di sini adalah nilai Z hitung, X bar adalah min sampel, D0 adalah selisih rata-rata, sigma kuadrat adalah varians populasi, dan N adalah jumlah sampel. Selanjutnya, yaitu menentukan titik kritis dan daerah kritis berdasarkan alfa. Sama seperti pada uji Z1 sampel, terdapat 2 macam uji yaitu uji 2 pihak dan uji 1 pihak. Untuk menentukan uji mana yang dipakai, apakah uji 2 pihak atau uji 1 pihak, yaitu dengan melihat jenis hipotesisnya. Selanjutnya yaitu menentukan keputusan uji, apakah H0 ditolak atau H0 diterima. Dan yang terakhir, memutuskan kesimpulan berdasarkan keputusan uji. Oke. Untuk lebih memantapkan pemahaman, langsung saja kita coba aplikasikan pada contoh soal pertama. Nilai ujian nasional rata-rata bahasa Inggris SMA di Sukabumi tahun 2017 adalah 71,8 dengan standar deviasi 7,0. Seorang guru berinisiatif membuat dan menerapkan media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Setelah diuji coba, diambil 225 sampel secara acak untuk dilakukan tes dan diperoleh rata-rata 73,0. Jika taraf signifikansi 5% dan data diasumsikan berdistribusi normal, apakah dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris? Oke, dari soal ini, yang diketahuinya yaitu mu atau rata-rata populasi, yakni 71,8, standar deviasi atau sigma 7,0, N atau jumlah sampel 225,
X bar atau rata-rata sampel 73 dan alfanya 5%. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat 6 langkah dalam pengujian uji Z. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis, yakni H0 dan H1-nya. Nah, di sini H1 mu lebih dari 71,8. H1 ini didapat dari soal. Nah, yang ini ya. Media pembelajaran interaktif bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sehingga H0 merupakan negasi atau kebalikan dari H1. Jadi, mu-nya kurang dari sama dengan 71,8. Artinya, media pembelajaran interaktif tidak dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Berdasarkan jenis hipotesisnya, maka pengujiannya menggunakan uji satu pihak, yaitu pihak kanan. Kenapa? Karena tanda H1 di sini yaitu lebih dari atau lebih besar dari. Selanjutnya yaitu menentukan taraf signifikansi atau alfa. Di soal sudah tersedia bahwa alfanya 5%, dan jika didesimalkan, maka alfanya yaitu 0,05. Yang ketiga yaitu menentukan statistik uji. Karena di sini sampelnya ada 1, maka rumus yang digunakan adalah Z sama dengan X bar minus mu per sigma per akar N. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, dan jika dihitung dengan kalkulator, maka didapatkan hasil dari Z hitung yaitu 2,571. Yang keempat yaitu menentukan titik kritis dan daerah kritis. Karena uji Z-nya yaitu uji satu pihak kanan, nah jadi kita gambarkan kurva normalnya seperti ini, dan yang diarsir berada di daerah yang sebelah kanan. Lalu, untuk mencari titik kritis atau nilai Z, yaitu dengan mengurangi luas tengah kurva dikurangi dengan alfa. Luas tengah kurva yaitu dari titik 0 ke sini ya, 0,5 dikurangi alfanya 0,05 dan diperoleh hasil 0,45. Nah, hasil ini kita lihat di tabel Z. Nah, yang ini coba kita tarik. Yang ini berada pada 1,6 dan 0,04 dan 0,05. Nah, karena selisih dari ini dan ini yaitu sama-sama 5 dengan nilai yang ini, maka kita ambil dua-duanya, yaitu 1,64 dan 1,65. Sehingga titik kritisnya diestimasikan menggunakan rata-rata 1,64 ditambah 1,65 per 2 sama dengan 1,645. Nah, nilai ini kita letakkan di sini. Selanjutnya, dikarenakan nilai Z hitung yaitu 2,571 berada di daerah tolak H0, maka H0 ditolak. Nah, jadi semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Sehingga nilai Z hitung ini memang berada pada daerah tolak H0. Sini kira-kira. Nah, kesimpulannya terbukti bahwa media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bahasa Inggris. Oke, paham ya? Lanjut ke contoh soal yang kedua. Ibu Fani selama ini mengajar siswanya dengan menggunakan metode ceramah. Merasa tidak maksimal, Bu Fani mencoba menerapkan metode pakem. Menurutnya, metode pakem lebih baik dari metode ceramah. Oleh karena itu,
Beliau melakukan penelitian eksperimen di kelas 5C yang menggunakan metode Pakem dan 5D menggunakan metode ceramah. Setelah 1 semester, masing-masing kelas diberikan tes yang sama dan hasilnya sebagai berikut. Kelas 5C metode Pakem, N-nya atau jumlah sampelnya 45, rata-ratanya 75 dan sigmanya 8. Dan kelas 5D metode ceramah, N-nya 40, rata-ratanya 70 dan sigmanya 7. Jika taraf signifikansinya 1%, bagaimanakah kesimpulan penelitian tersebut? Oke, langkah pertamanya yaitu menentukan hipotesis. Nah, sebelumnya kita asumsikan terlebih dahulu. Mu1 yaitu metode Pakem dan Mu2 yaitu metode ceramah. Berdasarkan soal yang ini, yang menurutnya metode Pakem lebih baik dari metode ceramah. Nah, artinya H1 Mu1 lebih besar dari Mu2. Metode Pakem lebih baik daripada metode ceramah, sehingga H0 yaitu negasi atau kebalikan dari H1. Jadi, Mu1 lebih kecil sama dengan Mu2. Artinya, metode Pakem tidak lebih baik dari metode ceramah. Berdasarkan jenis hipotesisnya, maka pengujiannya menggunakan uji satu pihak, yaitu pihak kanan, karena H1-nya itu tandanya lebih dari, atau lebih besar dari. Yang kedua, taraf signifikansinya diketahui bahwa alfanya itu 1%, atau 0,01 jika didesimalkan. Selanjutnya yaitu menentukan statistik uji. Karena terdapat 2 sampel, maka rumusnya yaitu Z sama dengan X bar 1 minus X bar 2 minus D0 per akar varians 1 per N1 ditambah varians 2 per N2. Nah, X bar 1, varians 1, dan N1 ini merupakan sampel pertama. Jadi yang X bar 2, varians 2 dan N2 merupakan sampel kedua. Oke, kita masukkan nilai-nilainya pada rumus. Nah, dan jangan lupa, tadi di soal diketahui yaitu standar deviasi, sedangkan di sini yaitu varians. Maka yang dimasukkan yaitu standar deviasi dengan mengkuadratkannya. Setelah dihitung dengan kalkulator, diperoleh hasil nilai Z hitung yaitu 3,073. Selanjutnya yaitu menentukan titik kritis dan daerah kritis. Nah, karena uji Z-nya yaitu uji satu pihak kanan, maka kurva normalnya digambarkan sebagai berikut. Nah, daerah tolak H0-nya berada di sebelah kanan. Ini ya. Untuk mencari titik kritis atau nilai Z, yaitu dengan melakukan pengurangan dari luas tengah kurva dikurangi alfa, yaitu 0,5 dikurangi 0,01, hasilnya 0,49. Nah, hasil dari ini kita lihat di tabel Z. Nah, ternyata 0,49 terdapat pada nilai 2,32, dan 2,33, maka diambil keduanya. Nah, sehingga titik kritisnya diestimasikan menggunakan rata-rata 2,32 ditambah 2,33 per 2, dan hasilnya yaitu 2,325. Nah, 2,325 ini kita simpan di sini, di titik kritisnya. Dikarenakan nilai Z hitung yaitu 3,073 berada di daerah tolak H0, maka H0 ditolak. Jadi, nilai Z yang tadi sudah kita hitung sebelumnya diperkirakan berada di daerah ini. Jadi, berada di daerah yang diarsir, artinya H0 ditolak.
Jadi kesimpulannya, metode pakem lebih baik dari metode ceramah. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.